datang, tapi saya belum bisa spill di sini teman-teman ya, karena harus menunggu itu info yang terbaik sehingga tidak menimbulkan hoax. Pemain-pemain banyak sudah menyebut A, B, C, D, tapi saya belum bisa. Sebelum ada kepastian benar-benar siapa yang akan menyusul Ole dan Jairo, jika kedua ini sudah oke, sudah pas, dan kemudian kloter berikut siapa. Karena setelah Ole ini kan bersama dengan Ole kan ada dua anak muda yang saya sudah bilang kemarin di video saya kan, ada Dion dan Tim yang akan ikut diambil Devon. sumpah mereka di masih berusia 19 tahun, jadi pas untuk sayang mereka tidak ikut ke Shenzhen untuk Piala Asia U20, tapi mereka dipersiapkan untuk Vandenberg tampil di U23. Waduh, kalau di kualifikasi atau di Piala Asia nanti putaran mereka bisa ikut tim, dan Dion ini mantap tim U23 kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kabar yang sangat menggembirakan. Patrick Kluivert dan asistennya tiba di Jakarta. Jadi dia siap untuk menangani timnas Indonesia. Kemungkinan hari ini atau besok akan menyaksikan pertandingan Liga 1 Indonesia ya, dan mencari pemain-pemain yang potensial untuk diambil untuk memperkuat timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Juga harapan saya untuk seluruh teman-teman dimanapun teman-teman berada. Ya, salam buat keluarga teman-teman. Ya, semoga sehat selalu juga. Baik-baik saja, tetap semangat. Patrick Kluivert dan para asistennya sudah tiba. Ya, sudah lengkap paket ini ya. Kalau boleh saya katakan Fantastic Four ini sudah tiba, didahului oleh eh, pelatih atau asisten pelatih yang akan mengurus itu taktik, strategi ya, analis yang sangat baik. Alex Pastur Sabtu siang udah tiba duluan bahkan, dan menyusul pada malam hari Patrick Kluivert dan dua asistennya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng. Patrick didampingi oleh Dani Lansat dan juga Gerald Van den Borg. Karena kita tahu Gerald Van den Borg ini kan juga difungsikan ya untuk bisa pegang U23 kita, sambil juga bisa mengawasi di U17 dan U20. Mungkin akan dikasih Vandenberg ini yang terus bekerja sama ya, dia akan memantau ini. Karena U17 kita tahu dipegang oleh Nova, dan Coach Indra pegang U20 yang dipersiapkan sekarang menuju ke Cina. Nah, karena sudah balik dari setelah pertandingan di Mandiri U20 Challenge Series di Jawa Timur. Kita kalah 2 kali dan menang sekali. Ya, kalah dari Jordania dan Suriah dan hanya menang melawan India, dan U20 sudah balik ke Jakarta untuk mempersiapkan diri menuju ke Shenzhen. Kita berada di grup C bersama dengan Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Tapi kita bicara soal Patrick Kluivert dan para asistennya. Ini yang ditunggu ya, dan dia berkomitmen. Setelah ketemu dengan Pak Erik, Ketua PSSI di Belanda, mereka makan malam bersama. Pak Erik mendahului itu ketemu dengan KNVB dan berbincang-bincang dengan Patrick Kluivert, Van den Berg, Lansat, dan juga dengan Alex Pastur. Ya, mereka tentunya berbicara banyak persiapan ya melawan Australia, melawan Bahrain, termasuk dengan Cina di bulan Juni dan Jepang, dan banyak hal yang mereka bicarakan untuk bisa tujuannya memajukan sepak bola Indonesia biar Indonesia bisa terbang tinggi. Jadi mereka itu ditantang oleh Pak Erik untuk bisa berbuat yang terbaik, dan mereka ya senang dengan sebuah tantangan. Ini pertaruhan bagi Kluivert dan para asistennya untuk memberikan yang terbaik. Itu menjadi harapan kita semua lah, para penggemar sepak bola Indonesia terhadap mereka, dan mereka berkomitmen. Kami akan datang di awal, dan di video sebelumnya juga saya sudah bilang kan 2 hari yang lalu bahwa mereka akan tiba di awal ini pada tanggal 1, dan mereka mewujudkan itu tiba tepat waktu. Ini sebuah komitmen. Jadi tidak molor apa yang mereka lakukan ya saat ini. Jadi memang baik sekali, mereka sangat profesional tentunya dengan pekerjaan, dengan tugas yang diemban mereka. Mereka tahu bahwa ini tidak mudah, tidak gampang. Ini tugas berat buat mereka ya untuk bisa mengarungi 4 pertandingan ke depan dan mungkin selanjutnya. Dan mereka tetap optimis bagaimana bisa membawa Indonesia itu bisa lolos ke Piala Dunia. Dan untuk itu harus ada pemain-pemain yang bisa mendukung tim ini, tim Indonesia. Makanya oleh Romani cepat digeber. Ya, semoga rencana dari Menteri Hukum untuk mengirim orang ke
Inggris untuk mengambil sumpah bagi Ole Romani, striker dari Oxford yang eh, kemarin tuh bermain dengan Bristol 1-1 dan Ole masuk di babak kedua. Ya, dimainkan oleh Gary Rowett pelatih dari Oxford dan Ole lah salah satu inceran yang akan dilakukan oleh Patrick Clifford. Ya, jadi cepat pengambilan sumpah dan juga menyusul dengan sedang OTW adalah Jairo Radewell untuk semoga ke depan karena Patrick sudah berbicara dengan Jairo. Dia ingin Jairo itu bermain melawan Australia dan melawan Bahrain di bulan Maret itu. Makanya dia ingin juga bahwa Jairo cepat kebut semua dokumen selesai, yang mudah-mudahan di 1-2 pekan ke depan urusan selesai dan kemudian dia berlanjut dengan tahapan-tahapan yang harus dia lalui sehingga dia bisa mendapatkan warga negara Indonesia dan bermain. Itu keinginan dari Clifford. Dan Jairo juga ingin sekali bermain untuk tim Indonesia, sudah tidak sabar. Dia ingin untuk memakai kostum tim Indonesia untuk berlaga di pertandingan internasional menghadapi Australia, Bahrain, Cina dan Jepang. Ya kita doakan bersama semoga semua perancangan ke depan ini berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik sehingga kita diperkuat oleh pemain-pemain yang oke punya ya. Karena sambil menunggu juga kalau kita bisa dapat hasil bagus melawan Australia, melawan Bahrain, ada pemain-pemain lainnya akan menyusul. Ya siapa tahu di bulan Maret itu akan ada juga yang datang, tapi saya belum bisa spill di sini teman-teman ya karena harus menunggu itu info yang terbaik sehingga tidak menimbulkan hoax. Pemain-pemain banyak sudah menyebut A, B, C, D, tapi saya belum bisa sebelum ada kepastian benar-benar siapa yang akan menyusul Ole dan Jairo jika kedua ini sudah oke, sudah pas dan kemudian kloter berikut siapa. Karena setelah Ole ini kan bersama dengan Ole kan ada dua anak muda yang saya sudah bilang kemarin di video saya kan ada Dion dan Tim yang akan ikut diambil sumpah mereka masih berusia 19 tahun jadi pas untuk sayang mereka tidak ikut ke Shenzhen untuk Piala Asia U20 tapi mereka dipersiapkan untuk Vandenberg tampil di U23. Waduh, kalau di kualifikasi atau di Piala Asia nanti putaran mereka bisa ikut tim dan Dion ini mantap tim U23 kita. Oke, Clifford dan para asisten sudah mulai nantinya. Setelah tiba, mereka akan merancang, ya, melihat ya, berbagai hal kemungkinan untuk mereka masuk dalam kerangka tim nasional kita yang dipersiapkan oleh mereka. Siapa-siapa yang mereka akan ambil. Ya, mereka akan berpikir dengan keras, mereka akan melihat tentunya data-data semua pemain-pemain Indonesia yang tampil di sebelumnya ketika masih dipegang oleh STY, siapa yang masih bisa berpotensi untuk mereka pertahankan dan ada mungkin yang mereka akan lepas, mereka ganti dengan sosok yang baru. Wajar mereka sebagai pelatih tentunya memikirkan yang terbaik. Pemain berkualitas yang harus ada di tim Indonesia untuk menghadapi laga berikut Australia, Bahrain, Cina dan Jepang. Ya, tugas mereka sekarang akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Clifford dan asisten dia. Melihat pemain-pemain potensial yang ada di Liga 1. Karena pemain lokal juga, Clifford sudah bilang ketika dia 12 Januari yang lalu diperkenalkan sebagai pelatih baru, dia bilang bahwa pemain-pemain lokal itu adalah jantungnya. Harus makanya dia lihat jantungnya sepak bola Indonesia. Dia perlu untuk ada kolaborasi melihat siapa yang bagus. Tentunya sekali lagi, kualitas yang akan dia lihat. Ya. Jam bermain dari pemain-pemain itu sendiri kalau dia tidak pernah dipasang di klub. Tidak pernah bermain jarang, mungkin cuma 5 menit. Apa yang mau diharapkan untuk kemudian bermain di tim nasional? Mungkin itu tidak diinginkan oleh Clifford dan timnya. Dia mau pemain yang betul-betul dapat jam bermain banyak. Ya, sehingga ini bagus untuk dia ambil. Nah, dia akan tanggal 8 itu akan menyaksikan Dewa United melawan Persija Jakarta di Liga 1. Itu bermain di malam hari jam 19.00 di Stadion Pakansari. Di sanalah 4 orang ini akan ada. Clifford, Lansat, Pastur, dan Vandenberg akan ada di tribun untuk melihat penampilan dari Egy, Ricky Kebuaya yang bermain di Dewa, kemudian ada mungkin Rido, Ferrari Witan yang bermain di Persija ya. Kita akan tunggu. Nah setelah tanggal 8 itu, dia akan memilih mungkin pertandingan antara Persija dan di tanggal 16. Persija dan Persib. Ini luar biasa. Kalau Dewa dan Persija itu kan ini di papan atas juga. Dewa urutan keempat loh, 34 poin. Persija dengan 38 poin kan. Kemudian di atas ada Persib Bandung yang memimpin dengan 46 poin. Nah, setelah Dewa dan Persija, kemudian lanjut Persija Persib. Wah ini big match yang akan berlangsung di JIS
Jakarta International Stadium. Nah, ini pertandingan sore 15.30 teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman semua ingin ke JIS silakan, karena di sana ada Patrick Kluivert dan para asistennya untuk memantau pertandingan Persija dan Persib Bandung, ya, untuk datang ke Stadion JIS. Nah, itu kemudian yang mereka akan hadir. Kemudian di pekan berikutnya lagi, mungkin di tanggal 21, ya bisa juga dia bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan top lainnya, karena ada, kalau nggak salah, Persebaya Persib itu akan bertarung juga tuh, kalau nggak salah ya. Akan, ini menarik untuk disaksikan ya. Ada, dia bisa dari Surabaya, dia bisa juga menuju ke Bali, karena ada laga Bali United Persita yang beriringan ya, untuk bisa jalan tuh di awal Maret kalau nggak salah yang terjadi. Jadi kita bisa tunggu pertandingan-pertandingan yang menarik ini. Kemana tergantung dari Patrick Kluivert lah yang akan memilih ke kota-kota mana dia akan menyaksikan, karena dia perlu kerangka tim yang terbaik. Di samping pemain kita, pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, Jai Ises dan kawan-kawan, sudah pasti akan disatukan oleh dia dan untuk dipanggil segera dalam persiapan di bulan Maret menghadapi Australia ya, dan Bahrain, karena kan ini dua paling penting. Ya, bukan berarti Cina kan masih bulan Juni, tapi dua ini harus diamankan. Ya, karena Kluivert sendiri sudah bilang 4 poin yang dia inginkan. Pasti teman-teman juga sudah tahu. Ya, draw melawan Australia dan menang melawan Bahrain. Ya, sungguh syukur kita berharap kalau kita bisa menang melawan Australia. Wah, ini untuk bisa lolos sudah depan mata ini. Kalau kita menang kan kita dapat 6 poin. Ya, 3 poin di Sydney, 3 poin di Jakarta. Tenang untuk melangkah ke pertandingan bulan Juni menghadapi Cina di Jakarta dan kemudian mengakhiri laga melawan Jepang di markas Jepang. Karena saya pikir Jepang tidak akan bernafsu lagi untuk bermain habis-habisan ketika mereka sudah lolos. Karena mereka melawan Bahrain saja pada tanggal 20 di saat bersamaan kita melawan Australia di Sydney. Ketika Jepang menang, Jepang sudah pasti lolos. Mereka 16 poin saat ini, tambah 3 di 19. Mereka menjadi tim pertama di Asia yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Itu di Amerika, Meksiko, dan Kanada, teman-teman. Ya, jadi ketika Jepang menghadapi kita, Jepang bisa saja memainkan lapis kedua. Ya, kita akan nantikan saja, ya teman-teman. Ya, kita berdoa berharap bahwa Kluivert ya baik-baik saja. Semoga apa yang dia inginkan ya terwujud untuk membawa tim kita lebih baik lagi dan terbang tinggi dengan kedatangan dia bersama dengan para asistennya.